Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Fahmi dengan NIM 12150211854. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan satu materi dari mata kuliah Operasional Riset 2, yaitu tentang analisis jaringan. Analisis jaringan adalah suatu susunan garis edar yang terhubung pada berbagai titik di mana suatu barang bergerak. Jaringan ini menyajikan suatu gambaran sistem dan banyak sistem yang dengan mudah digambarkan dalam bentuk jaringan. Jaringan ini terdiri dari simpul dan cabang. Untuk simpul merupakan suatu titik persimpangan yang menghubungkan cabang, atau umumnya dilambangkan dengan lingkaran. Untuk cabang merupakan suatu yang menghubungkan simpul dan memperlihatkan arus dari satu titik ke titik lainnya. Untuk cabang umumnya digambarkan dengan garis. Selanjutnya, jenis-jenis analisis jaringan. Jenis analisis jaringan ada 3. Yang pertama, menentukan rute terpendek. Yang kedua, menghubungkan seluruh jaringan dengan jaringan minimum atau minimal spanning tree. Dan yang terakhir, yaitu masalah arus maksimal. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke yang pertama, yaitu menentukan rute terpendek. Atau shortest route. Shortest route ini merupakan suatu teknik yang meminimumkan jarak dalam sebuah jaringan. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita menentukan dulu simpul terdekat dari pusat jaringan. Kemudian tulis jarak dalam kotak pada jaringannya. Terus kita harus memeriksa untuk mendapatkan simpul yang terdekat. Baiklah, langsung kita masuk kepada contoh soal untuk menentukan rute terpendek. Pada soal berikut, perusahaan ekspedisi yang berpusat di Bogor mengirimi barang ke beberapa kota, yaitu Bekasi, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Indramayu, dan Cirebon. Perusahaan ekspedisi tersebut ingin mencari jarak terpendek untuk meminimalkan biaya transportasi. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama, yaitu masing-masing rute terpendek tersebut, dan yang kedua, jarak terpendek dari Bogor ke Cirebon. Untuk rute, asal, tujuan, dan jarak dapat kita lihat pada tabel di slide ya. Yaitu Bogor Bekasi 70 km, Bogor Cianjur 30, Bogor Purwakarta 70, Bekasi Purwakarta 60, Bekasi Indramayu 120, Cianjur Purwakarta 50, Cianjur Bandung 50, Purwakarta Indramayu 70, Purwakarta Bandung 40, Purwakarta Cirebon 80, Indramayu Cirebon 30 km, Bandung Cirebon 70 km. Baik, untuk penyelesaiannya maka kita lihat slide berikutnya, yaitu untuk yang pertama, masing-masing rute terpendek tersebut, yaitu dari Bogor ke Bekasi 70 km, sementara ke Cianjur 30 km, Cianjur Purwakarta 50 km, Cianjur Bandung 50 km, Bandung Cirebon 70 km, Purwakarta Indramayu 70 km. Untuk yang kedua, kita lihat pada slide berikutnya. Jarak terpendek dari Bogor ke Cirebon, yaitu dari titik 1, 4, dan ke 7. Yang pertama Bogor, Purwakarta, Cirebon dengan jarak dari Bogor Purwakarta 70 km, Purwakarta Cirebon 80 km. Berarti total dari jarak terpendek dari Bogor ke Cirebon yaitu 150 km.
Baik, selanjutnya yang kedua yaitu minimal spanning tree atau suatu teknik yang menghubungkan simpul dengan jarak yang minimum. Untuk langkah-langkah dalam spanning tree ini kita memilih suatu simpul yang pertama dulu secara sembarang, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan simpul ini dengan simpul lain dengan jarak yang terdekat. Langsung saja kita ke contoh soal dari minimal spanning tree ini, yaitu pada sebuah perusahaan telekomunikasi ingin menanam serat optik di beberapa kota di Jawa Barat. Di sini kita disuruh menentukan panjang kabel minimum yang dibutuhkan agar semua kota terhubung dengan serat optik tersebut. Maka penyelesaiannya kita lihat pada slide berikutnya. Untuk yang pertama yaitu dari Bogor ke Cianjur 30 km, kemudian dia langsung ke Purwakarta 50 km, kemudian dari Purwakarta ini ke Bekasi 60 km, ke Bandung 60 km, Purwakarta Indramayu 70 km, kemudian dari Indramayu ke Cirebon 30 km. Dengan total jarak yaitu 350 km. Maka kabel minimum yang dibutuhkan untuk menghubungkan seluruh kota dengan jarak minimum yaitu dengan kabel 350 km. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu arus maksimal. Untuk arus maksimal atau maksimal flow teknik ini biasanya digunakan untuk menentukan volume material yang mengalir dalam sebuah jaringan. Untuk contoh beberapa bisa kita lihat aja langsung pada sebuah maskapai penerbangan memiliki rute penerbangan dari Jakarta ke Makassar. Namun izin penerbangan membatasi jumlah penerbangan yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap kota selama sehari. Berdasarkan kondisi keterbatasan ini, maka perusahaan di sini ingin mengetahui jumlah maksimal penerbangan dari Jakarta menuju Makassar berapa dalam seharinya, karena terjadinya pembatasan penerbangan dalam sehari ini. Untuk penyelesaiannya, maka kita lihat pada slide selanjutnya. Untuk dari Jakarta menuju Makassar itu melalui Surabaya ada 7, dan dari Surabaya ke Makassar 5. Sementara dari rute Jakarta Balikpapan 4 ditambah Balikpapan ke Makassar 6. Kemudian dari Jakarta Yogyakarta 6, Yogyakarta Denpasar 6, dan dari Denpasar ke Makassar 6. Dengan jumlah total penerbangan dengan kondisi yang dibatasi dalam seharinya. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan materi saya tentang analisis jaringan. Pada kesempatan kali ini, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.